Halo, keluarga besar GKI Gading Indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tanpa terasa sudah hampir 4 bulan kita tidak berkumpul bersama beribadah di gedung gereja GKI Gading Indah. Dan barangkali pastilah saudara-saudara bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali beribadah bersama? Nah, dengan sangat menyesal saya harus katakan saat ini rasa rindu itu harus kita tahan bersama-sama. Karena kita menyaksikan sendiri situasi di sekitar kita masih dalam suasana pandemi. Dan indikator-indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jadi untuk saat ini sepanjang bulan Agustus kita masih akan beribadah secara online. Kapan kita akan beribadah? Bersama-sama akan diputuskan oleh majelis jemaat dengan menimbang situasi secara keseluruhan baik di wilayah Kelapa Gading tapi juga Jakarta. Dan kami juga majelis jemaat juga selalu berkoordinasi dengan saudara-saudara kita dari jemaat-jemaat GKI lain di sekitar Kelapa Gading. Kami akan memberikan update setiap bulan mengenai perkembangan situasi, dan nanti dalam update itu kalau tiba waktunya kami akan umumkan kapan kita sudah kembali dapat beribadah di gedung gereja. Sementara itu, mari kita tetap beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga di rumah-rumah kita dalam berbagai ibadah online yang tersedia. Manfaatkan kesempatan-kesempatan berkumpul secara online, Zoom, meeting untuk persekutuan-persekutuan, PA, apapun yang Anda bisa ikuti terus berita-berita di WhatsApp grup wilayah. Kita memang belum dapat beribadah secara onsite, tetapi apabila Anda memang membutuhkan pelayanan karena sakit, karena kedukaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, para pendeta, para penatua, kantor tata usaha gereja. Kita akan usahakan yang teroptimal, yang paling optimal untuk bisa membantu dan melayani Anda semua. Apabila Anda melihat saudara-saudara Anda, saudara-saudara seiman, satu keluarga besar GKI Gading Indah mengalami kesulitan dalam masa-masa ini, jangan takut untuk membagikannya kepada kami. Kita juga akan usahakan cara terbaik untuk menolong mereka. Akhirnya, sampai bertemu di kesempatan lain. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Besarkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kebaktian hari Minggu ini secara khusus kita mau mensyukuri penyertaan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan Gereja Kristen Indonesia bisa memasuki usia ke-32 tahun. Tema di dalam kebaktian saat ini gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini ulang tahun Gereja Kristen Indonesia kita rayakan di tengah ujian berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya.
Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu, namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru, Gereja Kristen Indonesia ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itu, kita butuh pertolongan Tuhan guna menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai meneru, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Samudra yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai meneru, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang,
samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang dengan kesungguhan menyadari, menyesali dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan di dalam Yehezkiel 36 ayat 24 sampai dengan ayat 26 menyatakan demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus Kristus,
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami percaya saat ini juga Bapa ada bersama kami dimanapun kami berada. Tiba saatnya secara khusus kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan menyapa kami. Maka mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, Roh penolong yang telah Kau curahkan bagi kami di dalam Kristus, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan dalam kebaktian ini, terambil dari Injil Matius pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat 20, dan dilanjutkan dengan surat Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Mari kita memperhatikannya. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 mempersaksikan demikian. "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Demikianlah apa yang sudah kita baca dan dengar dari dua bagian kesaksian Alkitab ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda bayangkan
kalau kita bicara tentang membarui diri. Apa yang Anda bayangkan? Kalau saya membayangkan operasi plastik, bahwa orang bisa berupaya untuk membarui dirinya dengan menjalani operasi plastik. Mata yang sipit dibuat belok, hidung yang kurang mancung alias pesek dimancungkan, bibir yang tipis dijadikan tebal, atau sebaliknya kalau merasa ketebalan ya ditipisin, dan yang seterusnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau orang melakukan operasi plastik, beragam anggota tubuh dioperasi plastik, apakah lalu jati dirinya, kepribadiannya berubah? Ia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jawabannya tidak. Saya ingat tahun 1997 ada sebuah film yang berjudul Face Off. Film itu lumayan seru kalau menurut saya. Diperankan oleh John Travolta dan Nicolas Cage. Yang satu anggota FBI dan yang lain adalah teroris. Nah, singkat cerita, ketika sang teroris koma, maka dilakukanlah secara sangat radikal operasi plastik, persisnya transplantasi wajah, demi mendapatkan info tentang bom yang sudah disiapkan oleh kelompok teroris untuk diledakkan dan pasti akan makan banyak korban kalau tidak bisa ditemukan. Maka wajah Sean Archer, sang agen FBI yang diperankan John Travolta, dipertukarkan dengan wajah sang teroris Castor Troy yang diperankan oleh Nicolas Cage. Jati diri Archer ya tetap Archer, sekalipun wajahnya sudah berubah menjadi wajah Troy. Demikian juga sebaliknya. Film itu mengingatkan saya bahwa kulit luar, penampilan atau penampakan fisik bisa bahkan sampai secara radikal diubah, berubah. Tapi belum tentu jati diri berubah. Nah, perubahan yang seharusnya terjadi ketika orang dengan sepenuh hati mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya adalah perubahan jati diri, bukan sekedar kulit luar yang berubah. Injil Matius yang kita baca mencatat percakapan antara Yesus dengan para murid. Topik percakapannya adalah tentang jati diri Yesus. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Lalu kita membaca, murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Wah, kleru. Bodoh sekali sih, tidak bisa juga melihat dan mengerti siapa sebenarnya aku. Apakah itu reaksi Yesus? Bukan, saudara-saudara. Yesus, ia tidak pusing dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang siapa dirinya. Jadi, kalau Yesus sendiri tidak pusing dengan apa kata orang tentang dirinya,
Kita juga tidak usah pusing dengan apa kata orang tentang Yesus. Namun Yesus menukik pada pertanyaan pokok. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ini yang paling penting, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Paling penting juga bagi kita semua, khususnya bagi GKI yang kita peringati ulang tahunnya yang ke-32 ini. Terserah orang lain mau mengatakan apa, tapi bagiku, bagi kita, bagi GKI, siapakah Yesus? Petrus yang menjawab pertanyaan ini. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini mewakili keyakinan iman setiap dan semua orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Sang Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan Allah itu. Yesus lalu menegaskan bahwa kalau Petrus bisa menjawab seperti itu, karena Petrus mau menyambut karya Allah yang mencelikan mata hatinya, yang menuntunnya untuk tiba pada pengakuan iman tersebut. Saudara-saudaraku, bukankah itu juga yang membuat kita bisa tiba pada pengakuan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, urusannya tidak boleh berhenti cuma sampai pada pengakuan. Pengakuan iman yang benar, yang lahir dari ketulusan hati, harus berlanjut. Maka merespon pengakuan iman Petrus, Yesus mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengan ini Yesus menegaskan bahwa kepada Petrus, bahkan kepada setiap orang yang sungguh percaya, mengakui bahwa Yesus adalah Sang Kristus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, diberikan anugerah, kehormatan, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjadi mitra Allah dalam memberitakan kabar baik, mewujudkan damai sejahtera kerajaan Allah, berperan serta dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Itulah yang diyakini oleh Gereja Kristen Indonesia sebagai misi gereja di dunia ini. Nah, tanggung jawab yang besar itu pertama-tama menuntut adanya kesediaan orang percaya, kesediaan gereja, kesediaan GKI untuk membarui diri. Teks dari surat Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita perhatikan detail dari teks ini. Pertama-tama dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Teks ini, bagian menjadi serupa, di dalam bahasa aslinya
dia menggunakan kata suschematisestai dari akar kata skema. Skema dia menunjuk kepada tubuh jasmani, fisik yang dari waktu ke waktu memang berubah. Dengan kata lain, Paulus menegaskan jangan menyesuaikan hidup dengan gaya hidup, dengan pola hidup dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Saudara, pembaruan diri sebagai pengikut Kristus selaku gereja harus dimulai dari dalam. Karena itu dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah, metamorphostai. Diterjemahkan dalam teks bahasa Inggris transform. Berasal dari akar kata morphe. Dan itu menunjuk pada inner being. Pada aspek rohani. Pada kepribadian yang menjadikan seseorang seperti dirinya. Dan bukan menjadi seperti orang lain. Inilah yang pertama-tama harus diubah, dibarui, mengalami transformasi. Kita bisa bayangkan misalnya kita kenal ungkapan hidup di dalam daging. Nah, ungkapan itu mengatakan that's it. Itu adalah inner being kita. Ketika kehidupan kita di dalam keberdosaan. Nah, setelah menerima anugerah penebusan di dalam Yesus Kristus oleh pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, dikatakan kita hidup di dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh. Itu hidup baru yang harus kita jalani. Bagaimana kepribadian kita, inner being kita dibarui. Kalau semula didominasi, dikuasai oleh kedagingan, maka sekarang Kristus atau Roh Kudus yang mendominasi, yang menguasai kehidupan kita. Bahwa pusat hidup kita bukan lagi diri kita sendiri, namun Kristus. Nah, teks kita mengatakan yang mesti berubah, yang mesti dibarui adalah budi. Apa yang dimaksudkan dengan budi? Kata ini, nous, dia menunjuk pada perubahan yang hakiki, utamanya dari segi karakter. Dengan akal budi yang ada, misalnya gereja melalui para pemimpinnya, termasuk di GKI, menetapkan pilihan-pilihan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, hampir semua gereja mengalami hal yang sama, yaitu berkurangnya apa yang diterima oleh gereja lewat persembahan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Nah, berhadapan dengan situasi itu, gereja kan harus menentukan sikap. Apakah menyimpan sebagian besar dana yang masih ada dan yang masih diterima, agar ada persiapan yang cukup untuk tahun-tahun mendatang dalam masa yang serba tidak pasti ini. Itu satu kemungkinan pilihan. Tetapi ada pilihan lain. Pilihan lain adalah ketika dengan keyakinan iman bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita.
Lalu gereja memilih untuk meningkatkan anggaran bagi pelayanan guna menolong mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di dalam masyarakat di luar gereja. Tentu sambil pada saat yang sama melakukan penghematan untuk hal-hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Itu pekerjaan budi. Ketika budi kita dibaharui, kita makin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang berkenan kepadanya, yang sepatutnya kita taati. Ibu bapak saudara-saudara, kalau bicara tentang membarui diri, sebenarnya sejarah keberadaan GKI menunjukkan bahwa GKI tidak asing dengan urusan membarui diri. Pertengahan dekade 50-an, gereja-gereja yang semula bernama Tionghoa Kito Kauhwe itu berganti nama menjadi Gereja Kristen Indonesia. Dan itu bukan karena keharusan oleh pemerintah, tetapi lahir dari kesadaran diri bahwa sebagai gereja ia harus menemukan hidup dan dirinya di tengah-tengah bangsa di mana ia hidup, di mana ia menjadi bagiannya. Bahwa dirinya harus terbuka bagi seluruh golongan etnis. Dari Tionghoa Kito Kauhwe menjadi Gereja Kristen Indonesia. Itu adalah perubahan jati diri. Lalu setelah menjadi Gereja Kristen Indonesia, juga dicatat bahwa GKI yang saat itu masih hadir dalam diri Sinode GKI Jawa Timur, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Barat mewujudkan tekad untuk menjadi satu dalam bentuk Sinode Am Gereja Kristen Indonesia. Terjadi pada tahun 62, persisnya 27 Maret 1962, lewat keputusan persidangan Sinode Am yang pertama GKI yang diselenggarakan di GKI Kelinci. Anda tahu GKI Kelinci sekarang jadi GKI apa? Ya, GKI Samanhudi. Nah, sebenarnya di dalam bentuk Sinode Am, 3 sinode itu masih berdiri sendiri-sendiri. Tapi perubahan, pembaruan sebagai wujud kerinduan GKI berlanjut. Dan terjadilah di dalam persidangan Sinode Am ke-7 GKI, tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus tahun 1988 di Wisma Kinasih Caringin Bogor, kesepakatan dan keputusan seperti tertulis di dalam akta persidangan saat itu. Saya mengutipnya. Setelah memperhatikan penjelasan dan tanggapan dari ketiga sinode dan moderamen, sidang pada pukul 10.10 malam, yaitu tanggal 26 Agustus, menyatakan penyatuan GKI Jabar, GKI Jateng, dan GKI Jatim menjadi satu gereja dengan nama Gereja Kristen Indonesia. Tanggal itulah yang kemudian menjadi tanggal hari ulang tahun GKI. Tidak berhenti sampai di sana, saudara-saudara. Pembaruan dalam wujud perubahan dari semula 3 sinode menjadi 1 sinode mengkristal lewat pernyataan resmi dalam sidang raya ke-12 PGI di Jayapura tahun 1994 bahwa keanggotaan dalam PGI yang semula sendiri-sendiri menjadi satu sekarang, yaitu atas nama Gereja Kristen Indonesia. Hal itu tercatat dalam sejarah gereja Indonesia sebagai yang baru pertama kali terjadi.
dan setahu saya sampai sekarang belum terjadi lagi bahwa ada 2 sinode atau lebih sinode mandiri yang menggabungkan diri menjadi satu sinode. Itu adalah sumbangsih GKI dalam derap keesaan gereja di Indonesia. Menjadi simbol bagaimana gereja mau belajar mengosongkan diri agar kehendak Tuhan, supaya gereja menjadi satu, semakin terwujud. Nah, sekarang GKI yang sudah lumayan mapan itu menghadapi tantangan baru. Pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. GKI yang akan berusia 32 tahun pada tanggal 26 Agustus harus tetap membarui diri jika mau tetap hadir sebagai gereja, sebagai kenyataan tubuh Kristus di dunia yang sedang dilanda pandemi ini. Di tengah situasi yang mengubah hampir semua bidang kehidupan ini, GKI dipanggil Tuhan untuk tetap setia menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di dunia. GKI, termasuk tentunya GKI Gading Indah, diajak untuk berubah oleh pembaruan budi, dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pidato kenegaraan Presiden Jokowi terkait dengan HUT ke-75, Proklamasi Kemerdekaan RI, syarat dengan ungkapan-ungkapan yang menekankan pentingnya perubahan, pembaruan dalam semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara. Saya kutip misalnya kalimat yang mengatakan, inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Tidak kurang 3 kali istilah transformasi tadi, metamorfoma, kita temukan dalam pidato beliau. Kata-kata kunci lain adalah restart, rebooting, men-setting ulang semua sistem, reformasi fundamental dalam cara bekerja, perubahan rumusan program, menggeser channel cara kerja. Tapi dari semua itu, buat saya yang paling penting adalah ajakan beliau bahwa pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Saudara-saudara, GKI di semua lingkupnya bisa menjadi bagian yang bermakna dari arus perubahan yang sedang terjadi ini. Jika GKI juga mau mengubah pola pikir dan etos pelayanannya. Di tengah proses perubahan yang dahsyat ini, GKI dihadirkan Tuhan untuk terus ikut serta dalam karya penciptaan yang Tuhan perbuat. Selamat ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Selamat terus membarui diri. Ketika kita berpegang teguh pada firman-Nya, berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan bimbang untuk menghentikan apa yang memang harus dihentikan dalam kegiatan gereja. Jangan ragu untuk menunda apa yang memang perlu ditunda. Jangan sangsi untuk meneruskan apa yang memang harus diteruskan. Dan jangan gamang
melakukan hal baru yang memang harus dilakukan. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang dunia mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, bersahati kami datang saat ini di dalam syafaat kami.
Kami pertama-tama bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan bangsa dan negara kami, yang pada tanggal 17 Agustus lalu boleh memperingati 75 tahun proklamasi kemerdekaannya. Kiranya Tuhan yang terus memimpin, memampukan para pemimpin bangsa dan negara kami untuk memilih apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kami selaku bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di bumi Nusantara ini, khususnya bagi Gereja Kristen Indonesia yang sekarang kami syukuri ulang tahunnya yang ke-32. Sepanjang perjalanan sejarah GKI, Tuhan yang terus telah menopang, Tuhan yang terus memimpin. Maka biarlah Tuhan juga yang tetap memberikan hikmat yang daripada-Mu kepada setiap orang yang diberikan kepercayaan, tanggung jawab, kesempatan dan kehormatan mengemban fungsi pelayanan kepemimpinan di GKI, baik pada lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah maupun sinode, agar selalu juga dapat memilih apa yang benar, khususnya di tengah-tengah pergumulan bangsa, bahkan segenap umat manusia di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. kami mengucap syukur ya Bapa untuk makin terlihat buah dari upaya para ahli dalam menemukan vaksin guna mengatasi virus corona dan upaya-upaya pengobatan bagi mereka yang terdampak COVID-19. Ada banyak yang masih harus dikerjakan. Maka kami percaya Tuhan yang juga tidak tinggal diam, Tuhan yang terus berkarya untuk memberikan apa yang baik bagi kehidupan manusia dengan makin dapat diatasinya pandemi yang telah mengganggu begitu banyak aspek kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan, setiap anggota simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Apapun persoalan yang dihadapi, kami percaya bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nat persembahan diambil dari Habakuk 3 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur kita ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama dalam bentuk uang tunai. Bapak Ibu sekalian dapat dikumpulkan, dapat dimasukkan ke dalam amplop, dan pada saatnya nanti dipersembahkan dalam ibadah kita bersama. Yang kedua dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening Gading Indah, seperti nomor yang Anda bisa lihat di bawah ini. Dan yang ketiga juga bisa melakukan scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan bisa mengikuti kebaktian ini lagi, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk nafas kehidupan 1 hari lagi dalam hidup kami. Kami juga bersyukur masih punya kesempatan untuk bisa membawa persembahan kami ini yang secara khusus telah kami persiapkan dengan baik dan tidak asal-asalan. Tuhan, kuduskanlah dan terimalah Tuhan persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh memberkati banyak orang yang sedang kesulitan ekonomi, sakit keras secara fisik maupun mental, dan juga untuk seluruh pelayanan nyata kasih Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, dunia ini sedang sulit. Begitu banyak orang yang sulit di depan kami saat ini. Buatlah kami pribadi demi pribadi di sini
agar menjadi sangat peka untuk melihat hidup kami adalah sebuah kesempatan untuk dapat secara sensitif melihat semua orang yang Tuhan letakkan di setiap perlintasan hidup kami, untuk dapat kami tolong ya Tuhan. Selagi kami masih Tuhan berikan kesempatan, masih diberikan nafas, masih kuat, dan masih diberikan seluruh apa yang telah kami miliki. Tuhan juga buatlah agar kami dapat tetap memiliki hati sebagai hamba yang rendah hati, yang taat, dan selalu mengandalkan Tuhan untuk berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita harus beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah. Tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya Kiesa Melisanu Batonis, mahasiswa STFT Jakarta, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Gereja GKI Gading Indah. Terima kasih untuk Pendeta Novita, Pendeta Stira, dan Pendeta Roni. Terima kasih untuk Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Gading Indah yang mau menerima dan mengizinkan saya melaksanakan praktek lapangan virtual di Gereja GKI Gading Indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa masa praktek saya mungkin sudah berakhir, tapi pelayanan saya tidak akan pernah berakhir. Terima kasih untuk setiap kesempatan, masukan, dan dorongan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu, Shalom.